Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok WSW ingin mempresentasikan milestone 1 dan milestone 2 kita. Bisa di next? Oke, baik. Kenapa harus WSW? Kita jadi percaya bahwa WSW ini dapat menciptakan masa depan yang terconnecting antara eh, orang yang membutuhkan sampah yang bisa nge-recycling sampah ini dengan orang yang mempunyai sampah. Jadi kita ingin menyatukan itu dan kita menjadi distributornya. Terus apa sih keunggulan dari WSW? WSW itu mudah digunakan yang tertentunya untuk aplikasinya dan kita mengkonekkan user untuk menjual sampah mereka eh, ke government atau ke bisnis atau ke farmer itu yang membutuhkan. Selanjutnya how. Jadi user bisa regis untuk di platform kami, lalu mereka bisa untuk mengatur jadwalnya mereka sendiri, kapan mau mereka ambil atau mereka mau mengantarkan sendiri sampahnya ke bank kami, bank sampahnya kami. Dan di situ nanti customer bisa mendapatkan duit dari situ. Bisa di next. Oke, baik, selanjutnya adalah problem dan opportunity. Konteksnya sendiri ini, kita bisa lihat bahwa greater garbage is produced by growing metropolitan population, yaitu nanti semakin banyaknya pertumbuhan itu, maka semakin banyaknya sampah yang dihasilkan. Ini menjadi opportunity juga bagi kita, dan selanjutnya ada problem seperti people aren't financially motivated, dia tidak termotivasi untuk recycle sampah mereka. Juga waste collection system are often inefficient dan tidak terlalu efisien untuk bagaimana di Indonesia ini untuk memilah sampahnya dan untuk sistem pengambilan sampahnya itu. Nah, di situ ada juga alternatifnya yaitu regular waste pick up service offered by the city. Jadi uh, dari biasanya kalau di kampung-kampung itu nanti dari RT itu menyiapkan kerjasama dengan pemerintah untuk mengambil-ngambil sampah seperti itu. Terus ada juga neighborhood clean up event organized by volunteer atau mungkin ada volunteer-volunteer atau teman-teman dari yang sekiranya pencinta alam itu membantu untuk mengambil sampah, memilah sampah dan lain-lain. Untuk customernya sendiri, families who wants to manage their household waste better. Jadi untuk customernya sendiri ada dari keluarga, terus ada small business juga yang membutuhkan, terus ada dari government juga, juga ada companies on focus mm, on sustainable and reducing waste. Itu yang kita incar opportunity-nya. Selanjutnya ada emotional impact. Di sini people feel frustrated when recycling isn't easy. Jadi dari emosionalnya ini, kalau kita sistemnya kurang jelas, itu nanti dari customer kita itu merasa kayak kurang. Bagaimana untuk merecycling ini kok jadi sulit seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan sistem ini agar easy to use. Selanjutnya ada quantifiable impact. Di situ ada reduce land, landfill waste measurable by less waste sent to landfill. Sana juga ada higher recycling rates are more people participant dan juga ada more people earning money by selling their waste. Selanjutnya ada alternatif source coming-nya. Sini recycle center can be far from where people live. Selanjutnya juga ada no direct financial benefit uh, from regular waste collection. Selanjutnya ada lack of clear instruction on where and how to recycle tadi. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita berangkat dari problem dan opportunity. Ini kita lanjut lagi ke bagian interview kita. Kita mengambil interview ini, itu totalnya ada 77 responden yang kita tuju dan sudah sangat bagus untuk segmen kita. Selanjutnya kita bisa lihat nih 40 wanita dan 37 pria. Nah, selanjutnya kita menggunakan apa sih? Kita menggunakan kursioner. Jadi kita menyebar kursioner untuk mengambil data dari interview ini. Bisa di next. Oke, baik, ini adalah beberapa datanya dari Westway. Kita berapa banyak dari ini interviewnya, interviewer, berapa banyak juga metode apa metode yang kita pakai itu ada di sini untuk lampirannya. Bisa di next. Oke, selanjutnya yang tiga, how many of them agree this a problem and want a solution. Jadi kita di sini udah ngeriset, maksudnya udah mencari datanya juga dari 77 responden ini ternyata 69 itu setuju, 89%-nya tuh mereka mengatakan kalau mereka tertarik untuk service ini itu
membantu mereka dalam menjual sampah dan juga mendapatkan reward atau duit. Sedangkan 8 respondennya ini mereka tidak tertarik. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak orang yang setuju bahwa Wesley ini bisa menyelesaikan masalah itu tadi. Sebenarnya how many of them said they don't need a new solution. Nah, dari 77 ini ternyata ada 8 orang orang yang nggak setuju. Bukan nggak setuju, mungkin tidak tertarik dengan Westway ini. Jadi mereka tidak membutuhkan solution. Bisa di next. Oke, ini lampiran untuk data-datanya yang kuesioner tadi, bisa di next. Oke, selanjutnya adalah market type. Di sini untuk key playernya itu Westway juga fokus untuk connecting producer with recycle. Jadi kita menggabungkan dari orang yang membutuhkan sampah untuk didaur ulang dan juga orang yang mempunyai. Jadi kita ingin menyambungkan mereka untuk distribusinya. Dan juga untuk key playernya, sekiranya seperti GoTracy dan lain-lain. Untuk key partnernya, Westway direct with collection scheduling. Jadi kita bikin bisa bikin schedule untuk mengambil sampahnya, terus local recycler integration, kita juga bekerja sama sama pemerintah juga, sama lokal-lokal juga yang mengumpulkan sampah, dan user education on sustainable waste management. Selanjutnya ada sales cycles. Yang pertama, Wasteway sales cycles itu consist of market research. Kita juga mengembangkan platform dan juga kita mengengage strateginya juga. Kita juga melakukan marketing, uh, pilot testing, launching. Jadi kita launchingnya pertama itu pasti di Ketintang dulu karena kita mulainya dari Ketintang dan kita bakal ekspansi dari bisnis ini jadi lebih tinggi lagi sampai akhirnya bisa eksis di Indonesia. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada yang keempat, adoption rate. Di sini kita bisa lihat bahwa uh, ada sekitar 77 responden dan 89%, 89,6% ini dia setuju untuk menggunakan, sedangkan 10%-nya kurang. Jadi sekitar 9 dari 10 responden itu mereka menemukan bahwa Westway itu sangat relevan dan juga beneficial atau mungkin punya keuntungan untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah customer segmentation. Sini kita bisa lihat dari segi demografinya. Dari segi umur tuh kita ada 17 sampai 45 yang udah dipisah lagi dari teener sama adultnya. Selanjutnya ada income dari upper middle class, sebenarnya menengah ke atas. Terus ada juga location. Locationnya urban and suburbannya. Terus ada education tuh minimal SMA. Dan juga pekerjaan dia uh, office worker, business owner, professionals, dan lain-lain. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Penelitian Mardika, kali ini saya akan menjelaskan halaman 11 sampai 20 dari customer needs, yaitu demografik. Target kami adalah untuk remaja yang berusia 17 sampai 25 tahun, penduduk perkotaan dan pinggiran kota yang membutuhkan layanan pengelolaan limbah plastik yang mudah diakses, lalu pemilik usaha kecil dari industri yang menghasilkan banyak limbah seperti restoran dan retail. Lalu untuk pendidikan dan kesadaran lingkungannya, kami memprioritaskan individu berpendidikan tinggi lebih karena mereka lebih memahami keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan bagi individu berpendidikan menengah mengenai manfaat finansial dari pengelolaan limbah. Segmentasinya dari geografik ada country Asia Indonesia, region Jawa, domisili dimanapun mereka tinggal. Dan psikografiknya mayoritas orang memiliki respon yang cukup baik, di mana geografik geografiknya adalah seperti yang kamu sebutkan tadi, dan domisilinya kami fokus pada kota besar seperti khususnya Surabaya yang memiliki populasi yang cukup besar di Indonesia. Dan kota-kota lainnya yang memiliki penduduk yang berpotensi menghasilkan sampah seperti pelajar, pekerja, dan masyarakat pada umumnya. Dan psikografiknya adalah mayoritas responden ini memiliki respon yang cukup baik untuk daur ulang sampah, khususnya pada plastik dan kertas. Ini adalah customer segmentation pada behavior, frequency of use, yang sales experience, dan interest in loyalty programs. Dan selanjutnya adalah customer needs pada behavior. Frequency of use itu ada dua, yaitu orang-orang yang sering menghasilkan sampah daur ulang dan orang-orang yang jarang atau kadang-kadang menghasilkan sampah daur ulang. Yang sales experience-nya ada orang yang tidak pernah menjual sampahnya kemanapun, dan ada orang yang sudah pernah mencoba menjual sampahnya.
Lalu interest in loyalty programnya adalah sebagian besar responden tertarik pada program intensif seperti poin atau hadiah. Ini menunjukkan potensi loyalitas yang tinggi jika program tersebut dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya adalah market size estimation. Ada TAM, total addressable market, yaitu 275 juta orang, itu total dari populasi di Indonesia. Lalu SAM, kami memfokuskan pada Pulau Jawa, yaitu ada 152 juta orang, di mana Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi tertinggi, yaitu mencapai 55,3% dari penduduk Indonesia. Dan nomor 3 ada SOM, Serviceable Obtainable Market. Kami menspesifikasikan lagi pada kota Surabaya yang memiliki 3,2 juta penduduk, dan di mana itu mencakup 2,1% dari populasi di Pulau Jawa. Dan ini adalah hasil wawancara kami kepada narasumber, yaitu bernama Muhammad Zidan Naimit. Dari hasil wawancara ini, kami mendapatkan poin penting untuk pada masalah yang dihadapinya, ia kesulitan dalam menjual sampah daur ulang seperti plastik dan kertas, dan juga ketergantungan pada layanan pengumpulan sampah lokal yang tidak inisiatif daur ulang. Lalu, pada tantangannya, dia juga belum memiliki cara yang efisien untuk mengelola dan menjual sampah daur ulang. Juga masih menggunakan metode tradisional. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan kebutuhannya. Dia sedang mencari platform, yaitu berupa website atau akun aplikasi seperti USB yang dapat menyediakan kebutuhannya, seperti layanan pengumpulan sampah, kemudahan menjual sampah daur ulang, dan juga bertransisi dari layanan tradisional ke sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi yang lebih ramah dan menawarkan insentif. Dan ini adalah customer conversation. Bagaimana cara kami dapat melakukan pembicaraan pada narasumber. Baik, selanjutnya adalah value proposition canvas. Dan pada lingkaran yaitu customer profile, dapat customer job, di mana pelanggan membutuhkan cara yang efisien untuk mengelola sampah daur ulang. Lalu ada getting profit, pelanggan ingin memperoleh keuntungan dari penjualan sampah. Easy to use teknologi, pelanggan menginginkan solusi berbasis teknologi yang mudah digunakan. Lalu pada pains, limited access to recycling facilities, keterbatasan akses ke fasilitas daur ulang menjadi kendala utama. Lack of motivation recycle, motivasi untuk mendaur ulang seringkali rendah. Lalu time constraints, yang terbatas untuk mengolah sampah untuk mencari fasilitas daur ulang. Lalu pada gains, ease of selling waste, pelanggan menginginkan kemudahan dalam menjual sampah mereka. Insentif, program insentif yang menarik menjadi motivasi tambahan. Lalu contribution to the environment, pelanggan merasa puas jika dapat berkontribusi pada reducing environmental impact, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan menjadi salah satu harapan. Lalu pada value map dapat produk and service, waste management app, aplikasi untuk mengolah sampah dengan mudah. Schedule based collection, layanan penjadwalan pengumpulan sampah, loyalty and incentive program, program loyalitas dan insentif mendorong pengguna layanan. Lalu pada can relievers, insentif program, insentif untuk meningkatkan motivasi pelanggan dalam mendaur ulang. Waste collection service, layanan pengumpulan sampah untuk mengatasi keterbatasan waktu pelanggan. Lalu gain credits, kemudahan penggunaan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Financial gains, memberikan keuntungan finansial melalui penjualan sampah. Environmental contribution, memberikan rasa puas kepada pelanggan karena mereka berkontribusi pada lingkungan. Easy access to recycling. Oke, selanjutnya ada solution. Kami menyediakan platform pengolahan sampah all-in-one dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kami menawarkan UI UX yang intuitif dan lalu tersedia di Play Store dan App Store, serta pemberitahuan yang tidak mengganggu untuk mengingatkan pengguna membuang sampah tepat waktu. Lalu pengguna hanya perlu menunggu di rumah, kami yang akan mengambil sampah mereka. Selain itu kami juga menjamin keamanan transaksi dan pembayaran pengguna dengan sistem yang aman. Next. Oke, ini sama seperti penjelasan sebelumnya yang solution. Next. Nah, sini ada kompetitor analis. Di slide kompetitor analis ini kami memiliki beberapa pesaing seperti Recycle Bank, GoTracy, Scrapo, dan Rubicon.
Meskipun masing-masing memiliki keunggulan, Wasway unggul dalam hal fleksibel dan penjadwalan program loyalitas dan kemudahan bagi pengguna untuk menjual sampah mereka langsung melalui platform. Selain itu, kami memiliki fokus pada komunitas dan kementerian lokal yang membedakan kami dari pesaing. Next. Lalu ada Lean Canvas. Yaitu di Lean Canvas ini yang berisi itu masalah utama yang kami pecahkan adalah kesulitan menemukan cara yang mudah dan dapat diandalkan untuk menjual sampah daur ulang. Dan untuk solusi kami yaitu adalah platform digital yang menghubungkan pengguna dengan layanan pengumpulan sampah yang juga membeli material daur ulang dengan penjadwalan pengumpulan dan program loyalitas. Kami memotivasi kebiasaan daur ulang yang konsisten. Kami juga bekerja sama dengan universitas dan organisasi lingkungan untuk menjangkau audiensi kami. Next. Nah, lalu di sini ada tampilan dari UI UX aplikasi Wasway. Sini ada terlihat gambar UI UX untuk kita login aplikasinya ya. Di sini terlihat bisa menggunakan akun Google, Facebook, dan lainnya. Nah, ini adalah tampilan UI UX untuk registrasi akunnya. Next. Nah, di sini adalah tampilan dari isi aplikasinya atau homepage-nya. Terlihat di sini banyak sekali fitur-fiturnya ya. Salah satunya yaitu penjualan sampah, lalu penjualan sampah, profit dari penjualan sampah, dan penjemputan terjadwal ketika kita ingin menjual sampah ya. Lalu next. Nah, lalu sini ada MVP validation, yaitu Wasway adalah platform yang membantu memecahkan masalah pengelolaan sampah dengan menghubungkan pengguna dengan pendaur ulang dan pembeli bahan limbah. Platform kami menjual untuk menjadikan pengelolaan sampah lebih efisien, menguntungkan, dan ramah lingkungan dengan menyediakan solusi yang mudah digunakan kepada pengguna untuk menjadwalkan pengembalian sampah dan mendapat imbalan dari penjual bahan daur ulang. Lalu di bawahnya ada Customer Guide. Aplikasi Wasway dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pengguna dapat mendaftar di platform, menjadwalkan pengembalian sampah, dan menjual bahan daur ulang seperti plastik, kertas, dan lain-lain. Wasway memastikan bahwa pengguna menerima pembayaran atas limbah yang mereka tawarkan dengan cara yang nyaman untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan sambil mendapatkan imbalan. Lalu next. Nah, lalu di slide selanjutnya ada MLV validation, yaitu isinya ada uji coba platform kami, yaitu melibatkan sekitar 50 orang termasuk mahasiswa, pemilik usaha kecil, dan warga kota yang peduli lingkungan. 85% tester menggunakan program loyalitas dan 90% merasa platform ini memberikan manfaatnya. Namun kami menerima masukan untuk meningkatkan waktu respon, dukungan pelanggan, dan memperluas kategori sampah. Jadi untuk langkah berikutnya adalah meningkatkan dukungan pelanggan untuk memperluas kategori sampah dan memperkuat kemitraan dengan bisnis lokal dan pusat pengelolaan sampah. Oke, selanjutnya ada starting cost. Di starting cost ini menjelaskan rincian biaya awal yang terdiri dari startup cost, yaitu biaya untuk pendaftaran bisnis desain dan membangun website, pembagian aplikasi, terus perangkat lunak dan komputer, server, dan biaya peluncuran produk dengan total 100 juta. Terus untuk capital work in progress-nya yaitu biaya untuk aset tiap seperti workstation tambahan sebesar 10 juta. Terus untuk starting operation-nya yaitu anggaran untuk peluncuran produk, sewa alat tulis, dan kebutuhan lain-lain sebesar 20 juta, dan startup
kapital, yaitu pendanaan awal berasal dari investor berasal dari angel investor sebesar 100 juta dan dari pemerintah sebesar 30 juta dengan total 130 juta. Next, di sini ada variable cost of product, merinci biaya variabel per unit produk, yaitu ada raw material bahan baku dengan harga 1000 per kilogram. Terus ada packaging dengan harga 300 per kilogram, terus labor cost, biaya tenaga kerja dengan harga 200 per kilogram. Jadi total biaya produksi per unitnya adalah 1.500. Next, di sini ada sales forecast, yaitu menjelaskan tentang proyeksi penjualan bulanan selama 1 tahun yang berisi NOAF unit sold, yaitu jumlah unit yang terjual tiap bulan mulai dari 8.000 unit per Januari hingga total 202.000 unit per akhir tahun. Lalu ada revenue, yaitu pendapatan bulanan berdasarkan harga per unit dengan harga 3.000 dengan total pendapatan tahunan yaitu 600.272.000. Selanjutnya ada COGS, yaitu biaya produksi tahunan sebesar 300.636.000 yang dihitung berdasarkan biaya per unit yaitu 1.500. Data ini memberikan keuntungan berdasarkan selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Oke, saya Ditya Mahardika. Kali ini saya akan menjelaskan slide pada bagian salaries. Salaries ini menampilkan rincian pengeluaran gaji perusahaan untuk 3 posisi kunci, yaitu CEO, COO, dan CMO. Gaji bulanan masing-masing adalah 5 juta rupiah untuk CEO, 3 juta untuk COO, dan 3 juta juga untuk CMO. Sehingga total pengeluaran gaji perusahaan mencapai 11 juta rupiah setiap bulan. Struktur gaji ini konsisten sepanjang tahun, memberikan dasar yang stabil dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah forecast profit and loss. Di sini kita merincikan proyeksi laporan laba rugi perusahaan mulai dari pendapatan hingga laba bersih dengan total penjualan tahunan sebesar Rp607.272.000 dan margin laba bersih sebesar 17,44%. Perusahaan mengelola biaya operasional melalui pengendalian harga per unit yaitu sebesar Rp1.500 dan pengeluaran tetap seperti gaji sebesar Rp11 juta, pemasaran Rp2 juta serta biaya lainnya. Hasilnya laba bersih tahunan yang dihasilkan mencapai Rp105.558.000, menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada break-even analysis. Pada slide ini menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan penjualan tahunan sebesar Rp396 juta atau 132 unit per bulan untuk mencapai titik impas, di mana pendapatan sama dengan pengeluaran dengan harga jual rata-rata Rp3.000 per unit dan margin laba kotor 50%. Perusahaan mampu menutup biaya tetap tahunan sebesar Rp198 juta. Analisis ini memberikan gambaran penting tentang target minimum yang harus dicapai untuk menghindari kerugian dan memastikan keberlanjutan bisnis. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang funding. Di sini ada 3 section, yaitu yang pertama ada di bagian sales atau pendapatannya, yang kedua ada dari capital cost-nya, yang ketiga ada dari expend. Expend ini biasanya dari operasionalnya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat dari total gross profit-nya, mereka dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 mengalami pertumbuhan. Yang awalnya dari tahun pertama mereka mendapatkan 300 juta, di tahun ke-5 mereka grow sampai 900 juta. Terus kita bisa lihat juga di expand annualnya ini, di totalnya mereka di tahun pertama itu sekitar 198 juta dan di tahun ke-5-nya sampai 289, dan untuk earning dari EBITDA-nya itu sendiri juga mengalami pertumbuhan. Bisa dilihat karena EBITDA-nya bagus, jadi untuk valuasi dari funding ini juga terkait lebih bagus juga. Oke, selanjutnya adalah unit ekonomiknya. Sini kita bisa lihat dari tahunnya itu di tahun 2024, revenue yang didapat itu kita bandrol satu harga produk itu sekitar 3.000. Sedangkan untuk cost of goods sold-nya ini kita banding di harga, kita bundling di harga 1.500. Jadi untuk HPP-nya 1.500, kita mengambil keuntungan sekitar 50%. Sebenarnya untuk gross profit-nya, untuk gross profit margin-nya itu 50% seperti yang saya katakan tadi, dan operating cost-nya itu sekitar 2.000. Sini jadi untuk operating profit-nya kita mendapatkan sekitar Rp500 per kilo dari produknya.
dari plastik itu tadi. Terus kita bisa lihat di sini dari CLV-nya, customer life value-nya itu kita bisa lihat sekitar 485 juga, ARPU-nya juga sekitar 2 juta. Selanjutnya kita juga bisa lihat untuk CLV-nya, perhitungannya juga dari APV dikali dari APV juga, APV dikali ACL dikali GM. Untuk APV-nya sendiri di harga Rp3.000, untuk APV-nya itu Rp800, dan untuk average-nya ACL-nya itu 0,4. Selanjutnya untuk churn rate-nya itu sendiri itu ada di 2,5. Dan di awal bulan kita mendapatkan sekitar 8.000 dan di akhir sekitar 7.000 pelanggan. Oke, bisa kita next. Selanjutnya ada funding plan dan funding utilization strategy. Di sini kita bisa lihat untuk berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapat. The next level of the venture itu sekitar 100 juta. Terus berapa yang dana yang kita mulai itu sekitar 49 juta. Terus berapa banyak yang sekiranya kita bisa spend lagi itu sekitar 15 juta. Dan ini untuk funding kita, itu yang pertama 80% itu dari angel investor, yang kedua dari 20% dari government. Selanjutnya ada juga strateginya dari manage company revenue, selanjutnya ada allocate portion budgetnya, terus selanjutnya ada reverse fund to serve, selanjutnya juga ada designed fund for expansion across itu Indonesia. Oke, ini ada member-member dari grup kita. Yang pertama saya sendiri, Danis Warahidayatullah sebagai CFO, terus ada Aruna Agung Adianto sebagai COO, dan Aditya Mardika sebagai CEO. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja, yang biru. Yang mana ini? Ya. Nah, di slide terakhirnya adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mas Danis Warahidayatullah, yang kedua saya sendiri Aruna Agung, dan yang ketiga ada Mas Aditya Mardika. Sekian presentasi dari kelompok Wasway. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.